Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Damayanti dengan NIM 55522100064. Saya dari kelas 6B Praktikum PDBK, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial dari penggunaan aplikasi Mayok untuk pencatatan transaksi akuntansi sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum pengolahan data berbasis komputer. Nah, di sini itu ada tampilan utama dari aplikasi Mayoknya. Ada menu Open, Create, Explore What's New, dan juga Exit. Nah, untuk mencatat transaksi keuangan di aplikasi Mayok ini, kalau misalnya belum pernah ada pencatatan apapun di aplikasi Mayop ini, kita harus membuat data baru perusahaan. Nah, caranya kita klik Create, kemudian di bagian Introduction ini ada pengenalan dari aplikasi Mayop. Nah, ini pengenalan singkat saja, lalu klik Next. Di bagian company information ini diisi dengan informasi dari perusahaan. Misalnya itu di sini ada serial number. Ini misalnya saya masukkan 600065004100. Oke, kemudian untuk di company name ini diisi nama perusahaan. Nama perusahaannya untuk di soal itu PD Pelangi. Jadi di sini kita isi dengan PD Pelangi. Kemudian untuk kolom ABN ini diabaikan aja. Lalu untuk bagian address ini alamat perusahaan diisi berdasarkan soal di sini yaitu di Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Oke, di sini diisi Jalan Mendut nomor 47 Bandung. Oke, phone number. Phone number ini diisi dengan nomor telepon dari perusahaan. Nah, ini di soal itu nomor teleponnya 022 325 5575. Kita masukin aja 022 325 5575. Kemudian untuk fax number itu sama seperti nomor telepon perusahaan, yaitu 022 325 lalu 5575. Kemudian untuk email address, ini tuh alamat email dari perusahaan. Di soal, alamat email dari PD Pelangi yaitu pelangi@cbn.net.id. Jadi email address-nya yaitu pelangi@cbn.net.id. Oke, kalau udah terisi semuanya informasi perusahaan di bagian company information ini, bisa diklik next aja. Lalu di bagian accounting information, ini current financial year itu tuh periode pencatatan akuntansi yang akan kita input di dalam aplikasi Mayop ini. Misalnya kita pakai tahun transaksi 2020. Kemudian di last month of financial year itu bulan Desember, periode tutup bukunya. Kemudian untuk di conversion month itu kita isi sama Desember, bulan transaksinya misalnya di bulan Desember. Kemudian number of accounting periods itu diisi dengan 12 bulan karena di keterangan soal itu periode akuntansi tahunan dari 1 Januari hingga 31 Desember dibagi ke dalam 12 periode bulanan. Jadi di sini diisi 12. Kemudian next. Nah, ini untuk konfirmasi saja untuk memastikan apakah semua informasi yang tadi udah dimasukin itu udah benar atau belum. Kalau misalnya udah,
ini bisa kita klik next. Kemudian di account list ini dipilih yang I would like to build my own account list. Kenapa? Karena kita akan membuat daftar-daftar akun listnya sendiri uh, di aplikasi Mayok, bukan dari impor data Microsoft Excel ataupun data yang lain. Jadi klik yang I would like to build my own account list. Kemudian next. Nah, ini untuk penyimpanan data perusahaan dari aplikasi Mayop ini mau disimpan di folder mana di komputer kalian. Nah, saya akan menyimpannya di folder Mayop. Nah, untuk nama filenya untuk memudahkan dinamakan seperti nama perusahaannya aja. Lalu klik save. Nah, ini kalau udah muncul seperti ini berarti udah kalian akan menyimpannya di folder ini gitu. Lalu klik next. Di bagian conclusion ini pilih command center. Oke, kalau tampilannya udah seperti ini, berarti data baru perusahaan di aplikasi Mayop sudah terbuat. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan data-data akun ke Mayop, yaitu kita klik ini menu accounts, lalu account list. Nah, ini kemudian ada kategori-kategori akun, aset, liabilitas, ekuitas, dan sebagainya. Nah, yang pertama kita masukin di bagian aset terlebih dahulu. Nah, di data soal itu bagian aset, kita ganti yang general check account ini dengan cash in bank, account type-nya bank, lalu account number-nya 11100, account name-nya cash in bank. Kita klik OK. Kemudian untuk selanjutnya yang payroll check account ini kita ganti account number-nya karena untuk 11200 akan diisi oleh petty cash. Kemudian klik OK. Yang undeposit funds ini kita ganti dengan petty cash. Kemudian account type-nya bank, account-nya petty cash. Klik OK. Kemudian untuk trade debtors ini kita ganti account-nya untuk account receivable yaitu numbernya 11300 untuk account receivable. Ini kalau udah diklik OK, kemudian kita tambahkan lagi sisa-sisa dari akun-akun di aset. Ini kita klik view, kemudian account type-nya other current asset, kemudian untuk allowance for doubtful debt ini masuk ke account receivable karena dia adalah piutang tidak tertagih. Dengan nomor akun 11400 itu allowance for. Nah, ini klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi account type-nya other current asset, kemudian account number-nya 11500 untuk merchandise inventory. Nah, kemudian klik OK. Kemudian kita klik new untuk store supplies. Ini other current asset, tentunya nomor akunnya 16000 untuk store supplies. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya klik new untuk akun tipe akun other current asset untuk akun prepaid insurance.
Nah, klik OK. Kemudian untuk prepaid rate, account type-nya kita ubah ke other current asset, lalu account number-nya 11800, account name-nya PayPal, terus klik OK. Kita tambahkan lagi untuk other current asset 11900 itu untuk prepaid tax. Nah, ini udah. Selanjutnya untuk fixed asset, kita masukkan di account type-nya itu fixed asset. Untuk account number-nya 12100, nama akunnya equipment cost. Kalau udah klik OK, kemudian tambahkan lagi untuk akun fixed asset yang lain dengan nomor akunnya itu 12110, yaitu equipment accumulation depreciation. Klik OK. Nah, ini udah semua untuk kategori aset. Kemudian kita lanjut ke akun-akun liabilitas. Nah, ini ada yang harus beberapa diganti. Yang pertama, akun trade creditors. Nah, ini diganti dengan akun account payable dengan nomor akun 21100. Nama akunnya diganti jadi account payable. Lalu klik OK. Kemudian GST collected ini diganti dengan PPN outcome. Nah, account type-nya diganti sama other current liability. Nah, account number-nya yaitu 21500. Klik OK. Kemudian GST paid ini diganti juga. Account type-nya jadi other current liability. Kemudian account number-nya jadi 21600 untuk PPN income. Kemudian klik OK. Nah, ini habis itu kita masukin sisa-sisa akun di akun liabilitas ini. Kita klik new, kemudian untuk expense payable ini masuk ke other current liability. Untuk account number-nya yaitu 21200. Namanya expense payable. Klik OK, kemudian tambahkan lagi untuk other current liability dengan nomor akun 21300. Nah, klik OK, kemudian tambahkan lagi untuk PPN payable, masuk ke other current liability dengan nomor akun 21400. Itu PPN payable. Kemudian klik OK. Selanjutnya yaitu long term liabilities atau liabilitas jangka panjang. Nah, ini untuk nomor akun 22100 itu udah ada, jadi kita ganti dengan long term liability untuk akun type-nya. Account number-nya yaitu 22100 dan account name-nya Bank Permata loh. Kalau udah klik OK. Nah, ini bagian liabilitas sudah selesai semua dimasukkan. Kemudian untuk bagian ekuitas, ini kita masukkan akun capital stock ke dalam equity dengan nomor akun 31100
untuk capital stock. Klik OK, kemudian tambahkan lagi untuk akun dividen dengan nomor akun 31200. Klik OK, kemudian klik new lagi untuk income summary dengan nomor akun 31300. Oke, klik OK. Kemudian ditambahkan untuk akun modal pemilik, yaitu Andrian Capital. Klik OK. Kemudian tambahkan lagi untuk price, akun price dengan nomor akun 31500 dengan nama akun Andrian Galins. Klik OK. Ya, untuk bagian ekuitas sudah selesai semua. Kemudian di bagian income, ini dimasukkan account type-nya income, kemudian account number-nya 41100 dengan akun name-nya yaitu sales. Klik OK. Kemudian tambahkan lagi untuk akun sales return dengan nomor akunnya itu 41200. Oke, kalau udah klik OK. Nah, terus untuk bagian cost of sales, kita masukkan akun dari cost of goods sold, yaitu dengan nomor akun 51100, yaitu cost of goods sold. Nah, ini klik OK. Kemudian tambahkan lagi untuk akun dari paid dengan nomor akun 51208. Oke, klik OK. Nah, ini udah selesai dimasukkan untuk cost of sales. Kemudian untuk bagian expense, ini kita masukkan untuk advertising expense, yaitu account type-nya expense, kemudian nomor akunnya 61000 dengan nama advertising expense. Klik OK. Kemudian kita buat akun baru dengan akun type expense dengan nomor akun yaitu 61100 dengan nama akunnya yaitu telepon dan electricity expense. Klik OK. Kemudian tambahkan lagi untuk store supplies expense. Supply expense. Nah, ini klik OK. Kemudian ditambahkan lagi untuk bad expense. Klik OK. Kemudian tambahkan lagi untuk akun depreciation 61400 untuk akun depreciation expense. Depreciation expense. Kemudian masukkan lagi untuk insurance expense dengan nomor 1500 insurance expense. Oke. Kemudian untuk rent expense itu nomor akun 61600. Klik OK. Kemudian
Untuk wages and salaries itu nomor akun 61700. Nama akunnya, untuk ini kita hapus dulu. Untuk wages and salary udah ada, tinggal diganti nomornya 61700 wages and salaries. Oke, kemudian untuk other operating expense ini nama akunnya 61800. Other operating expense. Oke. Nah, ini udah semua kita masukkan untuk other income. Dengan nomor akunnya 81100, yaitu nama akunnya interest. Oke. Klik OK. Kemudian untuk other expense. Nah, ini other expense. Bisa kita tambahkan untuk nomor akun 91100, yaitu ini dan klik OK. Kemudian klik New untuk nomor akun 91200 bank, akunnya bank service charge. Kemudian klik OK. Selanjutnya buat lagi untuk nomor akun 91300 untuk akun name-nya income tax expense. Nah, ini udah semuanya dimasukkan ke dalam akun-akun yang ada di aplikasi Mayop. Oke, baik, selanjutnya kita akan membuat link pajak. Jadi di sini kita ke menu list, lalu klik text codes. Nah, ini semuanya dihapus aja. Nanti disisakan untuk yang GST dan juga NT. Ini sudah semuanya dihapus dan tersisa GST dan juga NT. Kemudian kita buka yang GST, ini deskripsinya kita ganti dengan pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian untuk rate-nya ini itu kalau di soal untuk setiap pembelian. Nah, ini untuk setiap pembelian akan diperhitungkan PPN income senilai 10% dari pembelian dan juga untuk penjualan akan diperhitungkan PPN outcome-nya 10%. Jadi rate-nya nggak usah diubah, tetap 10%. Kemudian link account-nya ini untuk tax collective itu pastikan PPN outcome. Lalu untuk link account untuk tax paid ini PPN income. Kalau udah klik OK. Nah, selanjutnya untuk yang NT kita buka. Kemudian di description-nya itu diganti sama tidak kena pajak. Nah, ini untuk rate-nya udah benar 0% tidak kena pajak. Lalu pastikan link account untuk
tax collected itu PPN outcome, dan untuk link account tax paid itu PPN income. Kemudian kalau udah klik OK. Nah, ini udah selesai, jadi kita close aja. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat link account. Jadi di sini pilih yang setup, lalu klik link account, klik account and banking account. Nah, ini untuk yang bank account for undeposit funds itu diganti bukan petty cash tapi cash in bank. Kemudian klik yes. Nah, klik OK selanjutnya. Habis itu klik setup lagi untuk link account dari penjualan atau sales account. Ini kita klik, kemudian pastikan ini akun-akunnya itu yaitu account receivable dan cash in bank. Lalu di sini tidak ada yang boleh di checklist. Jadi dipastikan ininya kosong. Lalu klik OK. Kemudian kita klik lagi link account untuk purchase account. Nah, ini untuk akunnya yaitu account payable pada cash in bank. Pastiin udah benar seperti ini. Kemudian ini sama kayak tadi, nggak ada yang boleh di checklist. Harus kosong kayak gini. Kemudian kalau udah, klik OK. Baik, sekarang kita akan memasukkan jumlah saldo-saldo di dalam akun-akun yang kemarin udah kita buat. Jadi untuk memasukkan jumlah saldo akun tiap akun itu, kita pergi ke bagian setup, kemudian klik yang balance, lalu klik account opening balance. Nah, ini untuk akun-akunnya ya. Terus untuk di soal ini udah ada saldo-saldonya, tinggal kita masukin aja. Untuk cash in bank ini udah ada tadi, udah aku masukkan, yaitu sebesar 41.520.000. Kemudian untuk petty cash itu, nah ini untuk petty cash sebesar 9.800.000. Kemudian account receivable itu senilai 85.800.000. Oke, terus untuk allowance for doubtful debt ini karena akun kontra, aset itu kan di debit ya, tapi dia akun kontra jadinya pakainya tanda kurung gini, menandakan bahwa dia akun kontra. Kemudian merchandise inventory senilai 520 juta. Kemudian stock supplies-nya 9.800.000. Kemudian untuk prepaid insurance saldonya 15.300.000. Kemudian prepaid rent 21.300.000. Untuk prepaid tax itu saldonya 15 juta. Kemudian untuk equipment at cost ini saldonya 63.300. Nah, untuk equipment accumulation depreciation ini kan akumulasi depresiasi, dan ini juga merupakan akun kontra dari aset, jadinya pakai tanda kurung sebesar 16.500.000. Oke, kemudian akun payable, kita tarik ke bawah.
Akun payable-nya itu senilai 69.300.000. Kemudian expense payable 3.900.000. Oke, kemudian untuk PPN payable 1.500.000. Depend outcome dan income-nya dikosongin ya teman-teman karena tidak ada saldonya. Kemudian di Bank Permata Loan ini sebesar 301 juta. Kemudian di Andrian Capital itu modal dari pemilik ini senilai 365.250.000. Kemudian Andrian Drawings, nah ini juga merupakan salah satu akun kontra dari saldo ekuitas, jadinya kita pakai tanda kurung lagi sebesar 25.400.000. Kemudian untuk sales atau penjualan sebesar 503.300.000. Kemudian untuk sales return-nya itu nggak ada, jadi dikosongin aja. Kemudian kita beralih ke cost of goods sold sebesar 314.100.000. Trade paid 8.800.000. Kemudian untuk akun-akun beban, advertising expense senilai 4.200.000. Lalu telepon dan electricity expense sebesar 8.700.000. Kemudian staff supplies itu 4.750.000. Kemudian untuk bad debt expense senilai 15.100.000. Kemudian untuk depreciation expense senilai 16.500.000. Insurance expense 14.300.000. Terus rent expense-nya 23.700.000. Wages and salaries-nya itu 36.300.000. Kemudian other operating expense senilai 9.300.000. Nah, ini ada interest revenue atau pendapatan bunga senilai 6.100.000. Kemudian interest expense senilai 9.480.000. Lalu yang terakhir ada bank service senilai 6.600.000. Nah, ini kalau misalnya di sininya sudah 0, itu artinya saldo-saldo di dalam akun-akun yang kita masukkan itu udah balance. Jadi pastiin bahwa di sininya adalah 0, teman-teman. Karena kalau nggak 0 berarti kita ada yang salah dalam memasukkan saldo-saldo akunnya. Perlu dicek lagi tentang akun-akunnya apakah udah benar, apakah ini akun kontra atau enggak. Nah, kalau misalnya masih belum 0, ini patut dicek dan dikoreksi supaya
saldonya jadi balance gitu. Kalau nggak balance, belum bisa kita lanjutkan gitu. Oke, baik. Sekarang kita akan memasukkan daftar customer dan supplier ke aplikasi Mayo. Dan pertama kita pergi ke pilihan menu yang ini card list, kemudian klik new. Nah, ini untuk customer terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, ini untuk nama customernya yang pertama ada test importer, kemudian ID-nya, nomornya yaitu C001, alamatnya di Jalan Tirtayasa nomor 22, kotanya di Bandung, terus state-nya di Jawa Barat, kemudian country-nya Indonesia. Nah, untuk nomor teleponnya masukin 022 623 0197. Klik OK, kemudian new lagi untuk customer yang kedua yaitu Transkomputer. Nah, kita masukin ID-nya C002, kemudian alamatnya di Jalan Cilenyi Raya, nomor 70, Bandung, city-nya Bandung, kemudian state-nya Jawa Barat. Lalu country-nya diisi sama Indonesia. Kemudian phone-nya isi 02272354454. Klik OK. Kemudian dia lagi untuk customer yang ketiga yaitu Yoga Komputer. ID-nya C003, kemudian address-nya di Jalan Sukasari, nomor 12, city-nya Bandung. Kemudian state-nya itu isi Jawa Barat. Nah, ini country-nya diisi sama Indonesia, kemudian phone-nya 022 621 0164. 0164. Kemudian klik OK, lalu klik new lagi. Untuk customer yang terakhir itu dari Prima Komputer. ID-nya C004, untuk address-nya di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 35, city-nya Bandung, kemudian state-nya diisi sama Jawa Barat. Terus country-nya diisi Indonesia. Phone number-nya yaitu 022 622 1234. Klik OK. Kemudian kita akan memasukkan daftar supplier. Nah, ini klik new, kemudian supplier yang pertama yaitu PT Makmur. Card ID-nya S001, Inggrisnya ada di BEC Pantai 1 nomor 12, city-nya Bandung, kemudian state-nya Jawa Barat, kemudian country-nya diisi sama Indonesia. Phone number-nya 022 30 3334. Klik OK, kemudian tambahin lagi untuk supplier yang kedua dari CV, ya ada di ID-nya S003, kemudian address-nya di BIT lantai 3 nomor 31, city-nya Bandung, kemudian state-nya Jawa Barat. Kemudian country-nya Indonesia, kemudian phone number-nya 022 380 2900. Klik OK, kita tambahin lagi untuk supplier yang ketiga dari PT Lodan. Card ID-nya S003, kemudian address-nya diisi sama. Oh, ini sudah ada ya. Jadi kita tidak usah buat.
Baik, tadi ada kesalahan untuk mengisi dari CV Setia Abadi ini di edit aja. Seharusnya CV Setia Abadi S002. Klik OK. Kemudian PT Lodan itu S003. S003. Kemudian alamatnya yaitu di ITC Lantai 2 nomor 29 Bandung. Situnya Bandung, kemudian stepnya Jawa Barat. Country-nya Indonesia. Nomor teleponnya 022 630 1234. Oke. Nah, ini kita udah selesai untuk memasukkan daftar supplier dan juga customer dari perusahaan. Teman-teman, kita akan memasukkan daftar saldo piutang dagang dan juga utang dagang dari perusahaan. Nah, ini caranya kita klik yang setup, kemudian klik balance, kemudian pilih yang customer balance untuk memasukkan saldo awal piutang dagang terlebih dahulu. Nah, ini klik yang Excel, kemudian customer name-nya yang pertama yaitu Tekno Komputer. Lalu terms-nya diganti dengan COD, kemudian klik OK. Invoice-nya diisi sama nomor faktur ya. Date-nya tanggalnya 11 bulan 11 tanggal 25 2020. Memonya tulis saldo awal dari piutang dagang. Kemudian totalnya yaitu 34.100. Ini tax code-nya diganti tidak kena pajak ya teman-teman. Oke, kemudian Excel untuk customer yang kedua yaitu Trans Komputer. Terms-nya diganti lagi jadi COD, kemudian klik OK. Nah, ini nomor invoice-nya kita ganti F11 garis miring 25. Tanggalnya yaitu tanggal 29 bulan November 2020. Kemudian memo-nya diganti dengan saldo awal piutang dagang. Nah, ini taksnya, total including taksnya 28.600. Kemudian tax code-nya diganti tidak kena pajak. Record. Kemudian Excel untuk memasukkan saldo awal dari Mega Komputer. Terms-nya diganti COD. Kemudian oke. Invoice-nya diganti dengan F11 garis miring 10. Terus tanggalnya yaitu 23 November 2020. Memonya saldo awal dari piutang dagang. Kemudian totalnya yaitu 19.800. Tax code-nya diganti lagi jadi tidak kena pajak, kemudian record. Oke, selanjutnya kita pilih untuk customer yaitu Prima Komputer. Terusnya seperti biasa diganti COD. Terus invoice-nya diisi sama F11 garis miring 14. Tanggalnya yaitu 24 November 2020. Memonya diisi saldo awal piutang dagang. Oke, totalnya yaitu 3.300. Ekspornya tidak kena pajak ya. Terus klik record. Nah, kalau udah muncul tulisan congratulations, berarti saldo-saldo yang kita masukin udah bener ya. Kemudian klik OK aja, lalu close. Nah, sekarang kita akan memasukkan saldo awal utang dagang dari supplier, dari perusahaan ke supplier. Ini klik setup lagi, terus pilih yang balance, lalu pilih yang supplier balance. Kemudian add purchase. Nah, ini yang pertama yaitu saldo dari PT Makmur.
Terus terms-nya diganti sama COD. Kemudian faktur PO-nya itu C 11523. Tanggalnya tanggal 23 November 2020. Memonya kemudian diganti dengan saldo awal dagang. Nah, ini jumlahnya yaitu 23.100.000. Nah, tax code-nya kemudian diganti tidak kena pajak. Record. Kemudian add untuk customer CV Setia Abadi. Terms-nya diganti lagi jadi COD. Kemudian oke. Lalu PO-nya yaitu F 1289. Kemudian tanggalnya yaitu 20 November 2020. Memonya jadi saldo awal tanggal. Totalnya yaitu 17.600. Tax code-nya diubah lagi jadi tidak kena pajak, lalu di record. Nah, yang terakhir kita masukin saldo awal utang dagang dari PT Lodan. Ini terms-nya diganti jadi COD, kemudian klik OK, lalu PO-nya jadi F.2011. Tanggalnya yaitu tanggal 28 November 2020. Memonya diganti sama saldo awal dari utang dagang. Tax total including tax-nya yaitu 28.600. Kemudian tax code ini diganti lagi jadi tidak kena pajak, kemudian record. Nah, kalau udah muncul lagi tulisan congratulations, artinya saldo-saldo utang dagang yang kita masukin di aplikasi Mayop ini udah benar ya, kan? Klik OK, lalu close. Nah, sekian tutorial dari memasukkan saldo awal dari piutang dagang dan utang dagang perusahaan. Oke, baik. Sekarang kita akan memasukkan daftar persediaan barang dagangan ke aplikasi Mayo. Nah, caranya itu klik yang bagian inventory, kemudian klik item list. Nah, di sini kita klik yang new. Untuk item number ini diisi sama kode. Kode dari item-item persediaannya. Untuk yang pertama itu kodenya 1230P. Klik enter di keyboard. Kemudian nama itemnya yaitu BM P230. Oke, nah ini untuk kolom checklistnya di checklist semua. Nah, kemudian untuk yang bagian cost of sales account ini diganti sama cost of goods sold. Untuk income account for tracking sales ini diganti sama sales. Kemudian asset account for item inventory ini diganti sama merchandise inventory. Kemudian kita ke buying details. Nah, untuk buying unit of measure itu diisi sama unit. Kemudian tax code when both itu diganti dengan PPN. Kalau udah, kita ke selling details. Nah, di selling details ini ada best selling price. Ini kita isi sama price per unit dari item persediaannya. Yang pertama itu price per unitnya atau best selling price-nya sebesar 16 juta. Kemudian selling unit of measure-nya itu diisi dengan unit. Kemudian tax code when sold itu ganti lagi dengan PPN. Oke, kalau udah selesai diisi bagian-bagiannya, klik OK.
Kemudian kita klik new untuk menambahkan persediaan yang kedua. Untuk item numbernya yaitu A60PC. Kemudian nama itemnya yaitu Acer P60. Nah, ini udah selesai diisi untuk datanya. Kemudian 3 kolom ini dicentang lagi. Nah, ini udah terisi ya teman-teman. Jadi bisa kita lanjut. Buying details juga udah terisi. Kemudian kita ke selling details. Nah, ini diisi sama price dari Acer. Nama itemnya yaitu 12.500.000. Dan tax code-nya juga udah terisi dengan pajak pertambahan nilai. Nah, ini kan berarti udah sesuai ya, teman-teman. Jadi kita klik OK. Oke, untuk menambahkan persediaan barang, seperti itu caranya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan menentukan metode untuk perhitungan dari persediaannya. Caranya kita masih tetap di bagian inventory, kemudian klik yang set item prices, kemudian klik yang bagian average cost. Nah, kalau udah, tinggal klik OK aja. Selanjutnya, kita akan mengecek perhitungan mengenai persediaan barang dagangan yang ada di perusahaan. Caranya itu bagian klik yang bagian count inventory. Kemudian di counted ini diisi sama quantity dari itemnya. Untuk yang IBM, kuantitinya yaitu 20. Untuk yang Acer itu kuantitinya 16. Nah, kalau udah, itu klik yang adjust inventory. Nah, ini untuk yang default adjustment account ini kita pilih yang merchandise inventory. Wah, nggak bisa ternyata. Nah, ini. Kemudian klik yang continue. Selanjutnya klik yang opening balances. Nah, ini untuk date-nya kita ubah ke 31 Desember 2020. Kemudian memonya kita ganti dengan saldo awal dari persediaan barang dagang. Oke, udah. Kalau udah, untuk unit cost-nya ini kita ganti lagi. Untuk yang item IBM itu price per unitnya kan 16 juta. Kemudian untuk yang IBM 12.500.000. Nah, ini kalau udah dimasukin, kita klik record aja. Nah, oke, memasukkan perhitungan dari persediaan barang dagang perusahaan udah selesai, teman-teman. Oke, baik. Sekarang kita akan memeriksa kebenaran data-data perusahaan yang udah kita masukkan sebelumnya di aplikasi MyOp ini. Nah, caranya kita ke menu Accounts, kemudian klik yang Company Data Auditor. Nah, di bagian Company File Overview ini klik Next. Di bagian Account Reconciliation Review juga klik Next aja.
Nah, kemudian di bagian yang transaction review, itu start date-nya dimulai tanggal 1 Januari 2020, terus pastiin end date-nya di tanggal 31 Desember. Karena kita transaksi di tahun 2020, makanya tahunnya jadi 2020. Kemudian klik yang run review. Nah, ini kalau misalnya udah terchecklist semua kayak gini, itu artinya data-data perusahaan yang kita masukkan sebelumnya itu udah benar dan tidak ada yang error. Kemudian klik next. Di bagian text exception review, ini pastiin juga start date dan end date-nya benar. Terus kita klik yang run review. Nah, ini kalau misalnya udah semua checklist kayak gini, berarti udah nggak ada yang error atau nggak ada yang salah. Nah, ini kita bisa lanjut klik yang finish. Nah, ini we want to print report, klik yang no aja. Oke, untuk periksa kebenaran data perusahaan di Mayap udah selesai. Oke, baik. Sekarang kita akan memasukkan transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan PD Pelangi. Ini pertama-tama ada bukti penerimaan kas dari Teknokomputer. Nah, ini kita pilih yang bagian sales, kemudian receive payment, lalu untuk customer-nya pilih yang Teknokomputer. Oke, kemudian ID-nya itu BKM 12-1. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 3 bulan 12 2020. Kemudian amount receive-nya 34.100. Payment method-nya pilih yang cek kue. Karena di sini di soal itu penerimaan kasnya dalam bentuk cek. Kemudian bagian amount apply-nya kita enter. Nah, ini kalau udah selesai kita tinggal record. Nah, ini klik cancel aja ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita ke transaksi dari bukti voucher kas kecil. Ini untuk pembayaran listrik dan telepon perusahaan di bulan November. Jadi kita pilih menu yang banking, kemudian klik yang spend money. Nah, ini karena voucher kas kecil, kita pilih petty cash. Lalu tax inclusive-nya dihilangin. Kemudian untuk ceknya itu isi yang P12.2. Kemudian tanggalnya yaitu 4 Desember 2020. Oke, memonya diisi sama pembayaran listrik dan telepon bulan November. Oke, kalau udah selanjutnya ini amount-nya diisi 975. Di total jadi 975. Di bagian account-nya pilih yang expense payable karena akan membayar utang beban dari bulan November. Cari di sini expense payable. Nah, ini ya teman-teman. Sebesar 975.000. Kalau udah report aja. Kemudian klik yang cancel. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan transaksi dari penjualan kepada Transkomputer. Nah, ini kita klik yang sales, kemudian klik enter sales. Di sini customer-nya yaitu Transkomputer. Nah, untuk terms-nya ini kita ganti in a given of days. Kemudian balance to days-nya kita ganti 30 hari.
klik OK. Kemudian untuk tax inklusifnya kita ilangin centangnya. Lalu invoice kita isi sama F12 strip 1. Kemudian tanggalnya yaitu 6 Desember 2020. Ini kemudian untuk layoutnya diganti dengan item. Ini shift-nya yaitu quantity-nya 9 untuk item number IBM. Nah, ini untuk yang IBM total price-nya itu 18 juta. 10 juta. Kemudian untuk shift yang kedua 7 untuk 60 PC. Untuk Acer ya, teman-teman. Penjualan Acernya itu sebesar 14 juta. Ini 68 juta ya, teman-teman. Kemudian ini balance due-nya udah sesuai yaitu 286 juta. Oke, kalau udah klik report. Kemudian selanjutnya yaitu ada return dari Transkomputer. Ini klik customer-nya yaitu Transkomputer. Kemudian terms-nya diganti sama in a given of days. Balance due-nya 30, klik OK. Kemudian invoice kita isi dengan NK12 strip 1. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 6 Desember 2020. Oke, kemudian shift-nya kalau misalnya return di minus ya teman-teman. Kita jadiin minus 2. Item number-nya yaitu IBM P230. Ini price-nya 18 juta. Kemudian yang kedua itu sebesar kuantitinya 1, jadi minus 1 untuk item Acer. Besaran harganya 14 juta. Oke. Kalau ini udah selesai teman-teman. Untuk ininya kita ganti ya teman-teman jadi sales return karena dia sales return sama Acer juga diganti jadi sales return. Udah, kemudian balance due-nya di sini 55 juta. Kalau udah benar bisa diklik record. Sebelum itu kita cek dulu registernya teman-teman.
enter, kemudian di return credit, klik yang apply, kemudian ID-nya ganti sama MK121. Tanggalnya yaitu tanggal 6 Desember 2020. Sorry, untuk tanggalnya tanggal 7 ya teman-teman. Karena di sini di soalnya tanggal 7 Desember 2020. Oke, kemudian klik record. Oke, kalau udah klik close. Kemudian yang selanjutnya transaksi pembelian ke CV setia abadi oleh perusahaan, yaitu perusahaan pembelian sebesar 166.520. Kita klik yang bagian purchase, kemudian enter purchase. Ini suppliernya yaitu CV setia abadi. Kemudian terms-nya diganti lagi sama in given of days. Balance today-nya 30. Kemudian klik OK. Di bagian teks itu nggak usah di checklist. Purchase number-nya yaitu F06. Kemudian tanggalnya 26 Desember 2020. Kemudian layout-nya kita ganti dengan item. Kemudian klik OK. Ini kuantitinya 12. Lalu itemnya yaitu IBM. Kemudian harganya sebesar 16.400. Selanjutnya, kuantitinya 11. Untuk item Acer, kemudian price-nya diisi 12.400. Oke, kalau udah di sininya kita ganti income account for tracking sales-nya penjualan sales. Oke, kemudian ini juga kita ganti dengan sales. Kemudian klik OK. Ini balance due-nya kita cek udah sama ya teman-teman dengan jumlah yang ada di soal. Lalu kita klik aja report. Ini klik yes. Kemudian klik report lagi dan klik no. Oke. Untuk input transaksi perusahaan udah selesai teman-teman. Jadi itu cara untuk input berbagai transaksi ke dalam aplikasi Mayo. Baik, sekarang kita akan melihat report atau laporan dari transaksi-transaksi yang udah kita buat di perusahaan kita. Nah, caranya itu klik yang reports, kemudian index to reports. Kemudian, jika kita ingin melihat laporan laba rugi dari perusahaan, itu bisa ke kolom accounts, kemudian pilih yang profit and loss accrual. Nah, ini untuk date-nya dari 1 Januari 2020, kemudian sampai 31 Desember 2020. Kalau udah, klik aja yang display. Nah, ini display. Kemudian ini udah ada untuk laporan laba ruginya ya teman-teman. Bisa dilihat sampai ke bawah. Nah ini kalau udah bisa lihat lagi untuk
laporan neraca atau balance sheet, nah kita ke klik yang standard balance sheet. Untuk periodenya sampai 31 Desember 2020. Kalau udah klik display. Nah, ini kemudian udah ada tampilan dari balance sheet perusahaan ya teman-teman. Nah, kalau udah, habis itu kita bisa cek untuk kartu piutang. Kartu piutang itu ada di sales. Nah, ini pilih yang customer ledger. Ini dari tanggal sama 1 Januari 2020, kemudian sampai 31 Desember 2020. Kemudian klik display. Nah, ini untuk customer ledger dari PD Plani ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat untuk kartu utang dagang itu bisa klik kolom yang purchase. Kemudian cari lagi yang supplier ledger. Bagian supplier ledger. Kemudian date from-nya itu di tanggal 1 Januari 2020. Kemudian sampai 31 Desember 2020. Kemudian klik lagi display. Nah, ini udah ada tampilan dari supply ledger PD Plani ya teman-teman. Oke, close aja. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kartu persediaan dari PD Plani selama kita buat transaksinya dan juga tadi udah dimasukin daftar-daftar persediaan. Yaitu bisa klik yang bagian inventory, kemudian em, klik yang item register detail. Kemudian ini date from 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Klik display. Nah, ini ya teman-teman untuk item-itemnya terkait dengan penjualan maupun terkait dengan pembelian persediaan. Kalau udah, diklik close aja. Oke, setelah kita melihat-lihat, sudah selesai mengenai tutorial Mayop dari saya sendiri. Bila ada kesalahan dalam memberikan tutorial ataupun kurang jelas, saya minta maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.